Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan teknik pengambilan populasi dan juga teknik sampling. Nah, jadi kalau kita bicara terkait dengan populasi dan sampel, kita harus tahu dulu, sebagai mahasiswa kamu harus bisa bedakan sebenarnya populasi itu apa dan sampel itu sendiri apa. Jadi kalau kita bicara populasi, populasi itu merupakan objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang dipelajari oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, di sini yang paling penting terkait dengan populasi ini, dia bisa berupa dua hal. Jadi dia bisa berupa objek dan dia juga bisa berupa subjek. Dan kedua hal ini harus memiliki kuantitas atau dengan kata lain bukan tunggal, tetapi memiliki jumlah tertentu. Nah, kapan sebuah populasi itu disebut sebagai objek? Kalau ternyata apa yang kita teliti ini adalah non-makhluk hidup atau sesuatu yang bukan merupakan makhluk hidup. Contoh, ketika kita meneliti tentang kinerja perusahaan, maka yang kita lihat adalah laporan keuangannya. Maka inilah yang kita sebut sebagai objek. Jadi populasinya berupa objek. Nah, kemudian kalau misalkan kita meneliti tentang kinerja manajerial atau kinerja seorang manajemen, maka yang kita lihat adalah manusianya. Yang kita bagikan kuesioner adalah manusianya, maka ini disebut sebagai subjek. Jadi tolong diingat baik-baik, seringkali di dalam skripsi ditanyakan, "Dek, sebenarnya populasimu ini berupa subjek atau populasimu ini berupa objek?" Maka kamu harus bisa menentukan. Kalau yang kamu teliti ini merupakan kinerja perusahaan, kemudian yang kamu lihat adalah laporan keuangan atau benda non makhluk hidup, maka ini berupa objek. Tapi kalau yang kamu teliti itu merupakan manajer, orang, ya, maka ini berupa subjek. Jadi tolong dibedakan dan tolong diingat juga dia tidak boleh tunggal. Yang namanya populasi itu sifatnya harus majemuk atau memiliki jumlah-jumlah tertentu. Nah, kemudian setelah populasi ada yang namanya sampel. Jadi sebuah populasi tidak mungkin kita teliti seluruhnya. Maka dari itu muncul yang namanya konsep sampel. Dikatakan di sini sampel merupakan bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, ini artinya apa? Kita hanya mengambil bagian per bagian. Karena apa? Di sini ada yang namanya keterbatasan waktu dan juga keterbatasan biaya. Contoh seperti ini, kalau kita mau meneliti tentang kepatuhan wajib pajak, kita tahu misalkan di Jakarta ada misalkan saja ya, misalkan ada 10 juta penduduk atau 10 juta wajib pajak. Apakah ke 10 juta penduduk itu akan kita sebarkan kuesioner, akan kita wawancarai? Rasanya tidak masuk akal. Maka dari itulah muncul yang namanya konsep sampel. Karena sampel ini yang nantinya akan mewakili populasi itu sendiri. Nanti ada teknik-tekniknya dalam menentukan sampel. Nah, kemudian terkait dengan teknik penarikan sampel. Bagaimana cara kita melakukan penarikan sampel? Nah, di sini secara umum saja saya jelaskan, jadi bukan secara khusus ya. Saya hanya mengambil teknik-teknik yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah random sampling atau probability sampling. Nanti di bawahnya ada simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, dan cluster random sampling. Kemudian teknik yang kedua adalah non-random. Nah, ini adalah snowball sampling, quota sampling, convenience purpose sampling, dan lain-lain. Secara umum yang akan saya bahas. Nah, bedanya apa random dengan non-random ini? Kalau random ini memang secara acak. Jadi kita melakukan pengambilan bagian atau sampling dari populasi yang ada, itu memang dilakukan secara acak, tanpa ada kriteria-kriteria tertentu, tanpa ada karakteristik-karakteristik khusus. Nah, berbeda dengan yang namanya non-random. Kalau non-random ini kita akan mengambil sampel atau bagian dari populasi dengan menggunakan kriteria-kriteria yang khusus. Ya, jadi ada kriteria atau karakteristiknya. Nah, perbedaan yang kedua, kalau metode random, seluruh bagian dari populasi yang ada memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Misal nih, populasinya ada 100 orang mahasiswa. Maka setiap orang mahasiswa memiliki probabilitas sebesar 1% untuk dipilih sebagai sampel. Nah, makanya dikatakan random ini sifatnya adil. Ya, seluruhnya memiliki probabilitas yang sama, kesempatan yang sama. Nah, berbeda dengan non-random tadi. Kalau non-random ada kriteria-kriterianya, ada karakteristik-karakteristiknya. Misal nih,
Kita mau meneliti tentang kinerja manajerial. Nah, kita mau manajer yang paling tidak sudah bekerja lebih dari 1 tahun, supaya kita bisa lihat bagaimana performanya selama 1 tahun terakhir. Kalau misalkan manajernya bekerja kurang dari 1 tahun, apakah kita bisa lihat performanya? Tidak bisa ya, atau sulit ya untuk dilihat. Karena evaluasi itu biasanya per tahun. Nah, ini kalau kita bicara non-random. Maka setiap bagian dari populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Nah, ini teknik penarikan sampel secara umum saja ya. Nah, kita akan bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah simple random sampling. Jadi, ini seperti yang saya jelaskan tadi, proses memilih satuan sampel sedemikian rupa sehingga setiap satuan sampling dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih dari menjadi sampel. Nah, di sini ada contohnya juga. Nah, saya akan praktekkan bagaimana caranya kita mengaplikasikan yang namanya simple random sampling dengan menggunakan Excel. Contoh seperti ini. Saya mau survei stres belajar pada mahasiswa Unika Musi Caritas. Ya, saya anggap kamu nih stres semua ya mahasiswa saya ya. Karena memang belajarnya online kayak gitu misalkan. Nah, dari mahasiswa saya ini ternyata misalkan saya mau populasinya ada 100 mahasiswa. Saya urutkanlah dari 1 sampai 100. Nanti di sini ada namanya. Misalkan namanya Andrew kayak gitu. Misalkan ini namanya Gita dan sebagainya ya. Nanti dikasih nama sendiri misalkan. Nah, bagaimana cara saya menentukan sampel ini? Ya, saya hanya mau sekitar 20 sampel saja. Misalkan dari 100 ini saya hanya mau 20%-nya saja. Maka di sini kita bisa ketikkan menggunakan fungsi yang sederhana seperti yang ada di Excel saya ini dijelaskan ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi sederhana terkait ini. Kita bisa menggunakan run between ya, atau bisa juga menggunakan shift run pada kalkulator. Nah, intinya seperti ini. Saya ajarkan yang paling sederhana, kita menggunakan Excel saja. Misalkan saya ketikkan run between. Nah, ini ada fungsinya ya. Saya perbesar saja biar kelihatan. Nah, ini ya sampelnya. Misalkan sama dengan run between. Nah, ini. Kemudian buka kurung, batas bawahnya dimulai dari angka berapa, karena batas bawahnya 1. Kemudian batas atasnya berapa? 100, karena ada 100 jumlah populasinya. Kita klik enter saja. Nah, artinya sampel kita yang pertama adalah sampel nomor 75 misalkan. Seperti ini ya. Nanti kita misalkan mau 20 sampel ya. Kita drag, tahan sampai dengan 20 saja. Nah, artinya nanti yang menjadi sampel saya adalah mahasiswa nomor 41, mahasiswa nomor 93 dan seterusnya. Nah, di sini ada tiga yang secara acak, 3 yang secara sama terpilih menggunakan fungsi ini. Maka biasanya kita tambahkan atau kurangi 1 ya. Jadi ini misalkan mahasiswa nomor 94 kayak gitu. Nah, nanti dia berubah lagi seperti ini. Jadi kita bisa juga melakukan perubahan-perubahan dengan cara apa? Dengan cara misalkan kita ubah salah satu nomornya, atau kita ulang run between-nya sampai dengan ketemu secara acak ya nomor-nomor yang berbeda. Bisa seperti itu juga ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan simple random sampling dengan menggunakan fungsi run between di dalam Excel. Jadi kalau menggunakan kalkulator bisa juga shift run ya. Nah, kemudian teknik yang kedua, systematic random sampling. Jadi ini sebenarnya mengacu pada yang namanya random sample tadi. Jadi dia mengatakan cara pengambilan sampel di mana hanya anggota sampel pertama yang dipilih secara random, sedangkan anggota sampel berikutnya dipilih secara sistematis ya, menurut pola-pola tertentu. Kita akan lihat contohnya ini. Nah, di sini kalau kita lihat populasinya ada 100, sampel yang mau kita ambil 10. Artinya kita akan membuat intervalnya, menghitung intervalnya. K ini adalah intervalnya pada bagian ini. Karena populasinya 100, kemudian sampel yang mau kita ambil 10, maka intervalnya adalah 10. Nah, khusus dari pilihan yang pertama, yang ini ya, systematic random sampling, yang pertama itu menggunakan fungsi run between. Misalkan nih, run between-nya ketemu angka 5, maka untuk sampel-sampel berikutnya sampai dengan orang ke-10, maka kita tambahkan 10. 5 tambah 10, 15, 15 tambah 10, 25, dan seterusnya. Karena intervalnya adalah 10.
Jadi kalau kita mau lihat seperti ini ya. Misalnya kita pakai Rand Between. Populasi kita adalah 100 tadi ya. Nah, maka di sini ya, sampel yang pertama 65. Artinya apa? Sampel pertama kan 65 seperti ini. Artinya yang kedua, ini nanti misalkan supaya nggak berubah nantinya, ini bisa di Ctrl C dulu, kemudian Ctrl V ya, supaya dia nggak berubah-ubah kayak gitu. Sebentar, karena Rand Between ini biasanya cenderung berubah-ubah ya. Misalnya berubah kayak gini dulu ya. Supaya nggak berubah lagi, kita kopas dulu ke tempat yang satu lagi, tempel sebagai nilai saja seperti ini ya. Nah, kemudian ini hapus. Ini kopasan yang lama. Nah, ini tadi sudah kita dapat dari Rand Between. Kalau kita mau menggunakan systematic random sampling, misalkan di sini kan populasi saya ada 100 ya. Kemudian sampelnya mau sebesar 20 sampelnya. Maka nanti intervalnya itu adalah 10 dibagi 20, maka intervalnya adalah 5. Jadi ini sampel, kemudian ini intervalnya atau K-nya. Nah, karena orang pertama menggunakan teknik simple random sampling tadi atau Rand Between tadi 10. Jadi di sini 10. Maka nanti orang kedua itu menjadi 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan seterusnya sampai kita ketemu 20 orang menggunakan teknik stratified random sampling ini ya. Nah, systematic random sampling ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Sebenarnya ini bisa digunakan. Nah, tapi seringkali yang jadi pertanyaan, Pak, bagaimana kalau angka yang muncul adalah angka yang akhir? Contoh nih, misalkan untuk yang pertama ini angkanya itu bukan 10, tapi angkanya ini 83. Kayak gini misalkan. Angka pertamanya 83. Ya, kayak gitu. Maka angka pertamanya 83, sampel yang kita ambil adalah nomor 83 ya. Orang nomor 83, kemudian tambahkan 5, 88, kemudian tambahkan 5 lagi, 93, 98. Loh, kan sampelnya cuma ada 100, Pak. Kalau kita tambahkan lagi ini 102. Sorry, 103. Nah, nggak ada, Pak, sampel nomor 103 karena orangnya cuma sampai 100. Jangan salah, kita balik ke urutan awal. Karena kita urutannya 1 sampai dengan 100, maka setelah 98 yang kita ambil adalah 98 tambah 5, maka ini adalah urutan ke-3. Balik ke nomor awal lagi, kayak gitu ya. Jadi itu solusi ketika kita menggunakan yang namanya systematic random sampling. Jadi hanya sampel yang pertama kita menggunakan Rand Between, sampel berikutnya kita tambahkan menggunakan interval. Interval cara-caranya bagaimana? Populasi dibagikan dengan sampel tadi. Nah, saya rasa ini cukup jelas ya. Nah, kemudian kita juga ada yang namanya stratified random sampling. Nah, ini cara pengambilan sampel di mana populasi itu distratifikasi menurut statusnya, menurut identitasnya, menjadi beberapa lapisan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kriteria tertentu itu bisa berupa identitas, bisa berupa status dan sebagainya, ya. Nah, kita akan lihat seperti ini. Misalkan populasi kita ada 1.500. Nanti kita tanyakan dulu ke 1.500 ini, kita sebarkan kuesioner terkait dengan stratanya atau terkait dengan faktor demografisnya. Berupa apa? Berupa pendidikan. Misalkan strata 1 yang S1 775, strata 2 525, S3 200 misalnya kayak gitu. Atau bisa juga berdasarkan kelompok umur stratanya. Jadi stratified random sampling ini bukan cuma berdasarkan tingkat pendidikan, tapi juga bisa berupa umur, bisa juga berupa tingkat pendapatan, ya, dan sebagainya. Nah, kalau sudah kita dapat, misalkan dari 1.500 populasi ini kita pengen sampel kita 450. Nah, biasanya sih kalau kita mau menentukan sampel itu biasanya 30% dari jumlah populasi. Atau menurut GAL juga dikatakan bisa minimal 10%. Atau juga kita bisa menggunakan rumus Lovin. Nanti saya jelaskan terkait itu, ya. Nah, misalkan 450, maka dari strata 1 kita tahu 775 per 1.500. 1.500 ini dapat dari mana? Keseluruhan populasi dikalikan dengan jumlah sampel yang diinginkan, ya. Begitu pula dengan dari strata 2 ada 525 per 1.500 populasi kalikan dengan jumlah sampel yang diinginkan. Jadi nanti dari strata 1 itu kita ambil 232 orang sebagai sampel. Dari strata 2 158 dan dari strata 3 60. Ya, ini terkait dengan stratified random sampling. Nah, kita lanjut lagi terkait dengan cluster.
Jadi kalau cluster ini ya, dia memilih sampel memang dilakukan secara random, tetapi di randomnya bukan terhadap individu, tapi terhadap kelompok. Misal nih, saya mau tahu terkait tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Palembang, ya. Tetapi saya akan menggunakan metode cluster sampling, di mana nanti kita lihat ada berapa kecamatan di Kota Palembang. Misalkan nih, Kecamatan Ilir Timur 1, Kecamatan Ilir Timur 2, Kecamatan Ilir Timur Barat, ya, Kecamatan Sako dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dari kecamatan-kecamatan ini secara random kita pilih. Misalkan ada 20 kecamatan, kita pilih 3 kecamatan saja. Nah, maka itulah klaster yang namanya klaster. Jadi berdasarkan kumpulan populasi di wilayah tertentu, atau berdasarkan kumpulan populasi dari kelompok tertentu. Itu yang kita namakan sebagai klaster. Ya. Nah, ini terkait dengan cluster random sampling. Nah, mungkin ada pertanyaan untuk saya ya. Biasanya mahasiswa tuh suka tanya juga, Pak, dari seluruh ini, mana yang bisa kita gunakan? Dari teknik penarikan sampel random atau probability sampling. Mana yang bisa kita gunakan? Apakah simple random sampling, systematic, stratified, cluster? Jawabannya tergantung dari siapa yang mau kamu teliti. Apakah berupa objek atau berupa subjek? Apakah memang ada karakteristik tertentu untuk diliti? Kalau memang tidak ada karakteristik tertentu, tidak ada ciri khas tertentu, maka biasanya kita bisa menggunakan keseluruhan ini. Terutamanya yang paling umum banyak digunakan, yang paling gampang digunakan adalah simple random sampling, systematic random sampling, dan stratified random sampling. 3 hal ini yang paling banyak digunakan. Nah, tapi terkait dengan cluster random sampling, ini jarang digunakan karena memang pada dasarnya cluster random sampling ini memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Ya. Jadi kurang lebih ini yang harus kita pelajari terkait dengan teknik penarikan sampel. Nah, kemudian kita masuk ke dalam teknik sampel yang berikutnya adalah non-random sampling. Ya, jadi non-probability sampling artinya bagian dari populasi yang ada tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, ya. Nah, kita akan lihat ya teknik random sampling ini ada apa saja. Yang pertama adalah snowball sampling. Jadi inilah cara pengambilan sampel yang pada awalnya menggunakan responden terbatas, kemudian terus meningkat berdasarkan informasi dari responden pertama. Contoh misalkan, ya. Jadi saya buat di Excel saja biar gampang. Ini orang yang pertama misalkan kayak gini. Ya. Misalkan nih, kita mau tahu terkait dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Jadi misalkan pekerjaan bebas tuh ya misalkan pekerjaan-pekerjaan seperti MC ya, kemudian apa namanya yang memang tidak terikat pada suatu instansi dan tidak memiliki status pegawai tetap. Itu pekerjaan bebas. Nah, misal kita sudah dapat nih satu orang nih. Misal kita bilang Tuan A, ya. Jadi Tuan A ini kita tanyakan, kita sebarkan kuesioner atau kita wawancarai. Kita tanya, nah setelah dia selesai mengisi kuesioner atau selesai wawancara kita akan tanyakan, Tuan A, kira-kira ada teman kamu nggak atau orang yang kamu kenal, ya, yang bisa mengisi kuesioner saya dan memang statusnya sama seperti kamu Tuan A, wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas. Nah, dari sini mungkin akan muncul lagi, ada Tuan B. Ya, Tuan B, kemudian ada Tuan C. Seperti ini. Kita juga akan lakukan hal yang sama terhadap Tuan B dan juga Tuan C. Setelah kita selesai wawancarai, nantinya kita akan tanyakan, ada lagi nggak yang lain? Ada lagi nggak teman kamu atau rekan kalian yang memang berpekerjaan bebas? Nanti dari Tuan B misalkan ada Tuan D, misalkan ya, ada Tuan E dan seterusnya. Jadi ini seperti bola salju. Dari satu orang akan menjadi 2 orang, dari 2 orang mungkin akan menjadi 4 orang atau 3 orang, mungkin lebih lagi. Ya, inilah yang dinamakan sebagai snowball sampling. Tetapi tetap harus diingat, snowball sampling ini tetap menggunakan karakteristik tertentu. Contoh, dia berpekerjaan bebas. Maka seluruh rekomendasi dari satu orang yang lain ke orang yang lain harus memenuhi karakteristik atau kriteria kita tadi. Ya, ini yang kita namakan sebagai snowball sampling. Nah, mungkin juga ada pertanyaan, seringkali mahasiswa saya sering tanya juga seperti ini. Pak Andrew, gimana nih kalau misalkan Tuan B sama Tuan C-nya ini mati gaya, nggak ada lagi nih?
Jadi dari tuan A dia rekomendasiin tuan B sama tuan C. Tuan B sama tuan C mati gaya misalkan, gak ada lagi nih yang bisa, nggak ada lagi rekan mereka. Maka kita buat snowball yang lainnya. Kita cari yang lain. Misalkan tuan D, kita buat jalur yang baru terkait snowball sampling. Ya, kurang lebih ini terkait dengan snowball sampling. Nah, kemudian kuota sampling. Cara pengambilan sampel di mana jumlah responden yang akan diteliti ditetapkan terlebih dahulu. Baru kemudian siapa yang akan dipilih menjadi anggota sampel terserah peneliti atau berdasarkan pertimbangan logis dari peneliti. Kalian, anak-anak S1, saya tidak sarankan menggunakan kuota sampling. Kenapa? Karena memang pertama, kalian itu baru mencoba meneliti. Sehingga pertimbangan peneliti kalian itu dianggap tidak valid. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, seringkali kalaupun kalian diizinkan, kalian akan sembarangan dalam memilih sampel kalian. Maka ini menjadi dalam tanda kutip tanda tanya bagi kami dosen untuk melihat kamu menggunakan kuota sampling. Begitu pula dengan convenience sampling. Jadi kalau kita bicara tentang convenience sampling, pengambilan sampel berdasarkan kemudahan. Misalkan nih, oh saya mau ngambil sampel di wilayah A karena wilayah A ini dekat dengan rumah saya. Oh saya mau mengambil sampel tuan A karena tuan A ini teman saya dan sebagainya. Jadi convenience sampling itu berdasarkan kemudahan. Tujuannya sebenarnya baik ya, supaya memang mengatasi keterbatasan waktu dan juga keterbatasan biaya. Tetapi seringkali ini juga nggak bisa digunakan untuk level S1. Kalian kalau mau gunakan teknik snowball sampling silakan. Tapi untuk kuota sampling, convenience sampling, lebih baik jangan dulu ya. Dan yang terakhir adalah purpose sampling. Nah ini juga yang paling banyak digunakan dalam penelitian-penelitian S1 atau penelitian skripsi. Jadi cara pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan tertentu, terutama pertimbangan yang diberikan oleh sekelompok pakar. Ya. Contoh nih, seperti tadi ya, saya mau meneliti tentang yang namanya kinerja manajerial. Misalkan saya mau meneliti tentang kinerja manajerial. Ya, misalnya ini yang mau saya teliti, kayak gitu. Nah, kemudian siapa yang menjadi populasinya? Kita tentukan dulu populasinya siapa. Misalkan seluruh manajer perhotelan, misalkan nih di kota Jakarta, misalkan seperti itu. Nah, di sini sampelnya. Jadi baru kita tentukan sampel. Selain dari jumlah sampel yang nanti kita akan tentukan dengan rumus Lovin atau menggunakan metode AN atau GAL dan sebagainya, maka kita tentukan juga karakteristiknya apa. Karena purposive itu menentukan siapa yang kita ambil sebagai sampel berdasarkan karakteristik atau kriteria-kriteria khusus. Contoh, saya mau tahu kinerja manajerial nih, ya, maka kita harus tentukan dulu karakteristiknya apa, purposive samplingnya apa. Yang pertama, misalkan manajer, ya, yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Nah, misalkan ini yang pertama. Nah, untuk menentukan purpose sampling ini diperlukan argumentasi. Kenapa harus manajer yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun? Kenapa nanti sampelmu yang kamu ambil itu hanya manajer yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun? Nah, nanti kita tuliskan juga. Jadi setiap karakteristik sampling, setiap kriteria sampling harus dijelaskan juga alasannya apa, argumentasinya apa, kenapa harus seperti ini. Maka diberikan argumentasinya. Karena apabila manajer baru bekerja kurang dari 1 tahun, maka kinerjanya belum bisa dinilai secara proporsional dan objektif. Lah iya, dia bekerja aja belum 1 tahun, bagaimana kita bisa melihat perubahan-perubahan? Paling tidak untuk melihat atau menilai kinerja seorang manajerial secara proporsional dan objektif, minimal kita perlu 1 tahun. Nah ini jadi menentukan menggunakan purpose sampling, karakteristiknya harus disertai dengan argumentasi. Tidak ada argumentasi tidak boleh. Ya, jadi kalian mahasiswa harus ingat itu. Nah kemudian mungkin timbul lagi pertanyaan, Pak, dari non-random sampling ini yang mana yang paling banyak digunakan? Yang paling banyak digunakan ya secara umum adalah purpose sampling. Jadi ya, metode pengambilan sampel yang paling banyak digunakan adalah purposive sampling secara umum ya, kalau di Indonesia seperti itu ya.
Nah, jadi kalian bisa perhatikan baik-baik terkait purpose sampling, snowball sampling, simple random sampling, dan stratified random sampling. Jadi tentukan sendiri mau gunakan yang mana. Nah, kemudian bagaimana menentukan jumlah sampel? Nah, sebenarnya ada dari GAL, GAY, sama DEL. Ya, 10% dari populasi. Jika populasinya besar, maka minimal diambil sebesar 20% dari populasi. Jadi, populasi kecil itu di bawah 8.000. Populasi besar itu anggapannya di atas 8.000. Ya. Nah, tapi untuk penelitian yang sifatnya menguji hubungan korelasi, minimal 30 sampel. Tapi saya nggak sarankan 30 sampel ya. Minimal itu paling tidak 100 sampel lah. Jadi kalau ada menurutnya si Dell sendiri ya, Dell sendiri menyatakan kalau memang tidak bisa ngambil 10% atau 20% dari populasi, keterbatasan waktu dan biaya, kamu bisa mengambil minimal itu 100 sampling. Ya, itu seperti. Nah, kemudian untuk penelitian eksperimen dianjurkan minimal 15 subjek per kelompok. Kalau eksperimen oke, nggak masalah. Tapi itu nggak akan kita lakukan. Nah, ini rumus Lovin. Ya, ini adalah ukuran sampel. Jadi N itu adalah ukuran sampel, N besar itu adalah ukuran populasi, dan toleransi ketidaktelitian. Jadi misalkan diketahui jumlah populasi 1000 orang. Nah, jumlah yang diperlukan adalah sebesar 285 orang menggunakan rumus tadi. Nah, saya rasa sekian, ini penjelasan detail saya terkait dengan populasi dan sampel. Nah, kalian mulai menentukan kira-kira saya mau menggunakan teknik yang mana, alasannya apa. Ya, jadi nanti sebelum minggu depan kita buat bab 3-nya secara full, kalian harus mulai berpikir dulu siapa populasi saya, subjek atau objek, kemudian sampelnya bagaimana.